Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Syarif dan kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah channel baru ke teman-teman yang nantinya channel ini akan memberikan edukasi plus informasi tentang seputar dunia goib, konspirasi berdasarkan ilmu, fakta dan data dan dari perspektif agama Islam. Nah, untuk itu silahkan teman-teman yang mau subscribe boleh subscribe dari sekarang. Dan kali ini saya tidak sendirian. Kali ini kita akan mencoba untuk ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan saya, di mana beliau-beliau ini pernah tampil di salah satu YouTube channel besar, YouTube channel horor besar, Malam Mencekam. Tentunya saya yakin teman-teman juga sudah tahu, di mana beliau-beliau ini pernah bercerita tentang kisahnya, tentang pengalamannya, tentang dunia horor, dunia seputar spiritual. Nah, gak usah lama-lama lagi, tapi nanti konsepnya kita ngobrol aja ya dengan dua orang teman kita ini. Untuk itu silakan Mas Agam. Sini Mas. Ini Mas Agam. Nanti ada satu lagi Mas Ahmad, silakan. Ini kita nekat aja ya. Oke, assalamualaikum Mas Ahmad, Mas Agam. Waalaikumsalam. Nah, dalam season kali ini mungkin teman-teman sebagai subscriber Malam Mencekam ya pernah ngelihat dua wajah ini, pernah bercerita. Yang satu jadi perukia, yang satu pernah KKN di desa pesugihan gitu kan. Nah, dalam hal ini saya pengen coba mereaksikan komentar, karena komentarnya banyak banget di video-video bapak-bapak kedua ini gitu. Nah, untuk itu kita langsung saja. Kita ke siapa dulu nih? Mas Agam dulu kali ya. Mas Agam dulu ya. Kita tampilkan nanti ada di ya makanya tidak heran juga kenapa saya bisa sebutkan desa ini, desa kakak ini, desa pesugihan itu Mang E, karena memang notabene-nya sudah halayak cerita umum yang namanya pesugihan, melakukan perjanjian dengan jin, yaitu sudah banyak yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, Mang. Sebentuk mata gitu ya, besar gitu, cuma satu dia lihat, warnanya merah, dia tuh lagi ngintip ke arah kita. Jadi ngintipnya itu dari arah dapur tuh, Mang. Ngelihat dari bolongan angin-angin itu. Si Ucup yang sadar ketika dia lihat ada mata merah yang lihat ke arah kita, dia langsung pindah ke sebelah saya. Jadi tadinya saya mepet tembok, dia bener-bener saya tuh harus minggir gitu. Sambil ketakutan gitu Mang, si Ucup ini. Aduh. Dan sempat 2018 itu sempat viral kejadian ini Mang E, karena ada warga sekitar yang live Facebook. Ibu-ibu ya biasa lah mama gitu. Ada yang siaran langsung di Facebook dan viral kejadian ini Mang E. Komentarnya di sini di atas. Nanti Mas Agam yang reaksi sendiri. Silakan dibacakan aja Mas. Ini Mas. Ini salah satu komentar yang di atas ini ya, di video saya yang kemarin itu. Assalamualaikum, punten, adat yang disebutkan tadi adalah kearifan lokal asli Indramayu sebagai tanda syukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan bentuk silaturasa berikut silaturahmi antar masyarakat sekitar. Nah, dari komentar ini sedikit saya reaction ya. Tidak ada yang salah nih, Mas Arif dan Mas Ahmad ya, tentang sebuah adat istiadat kemudian kearifan lokal. Tidak ada yang salah sebenarnya. Dan kita sebagai masyarakat sekitar yang memang di tempat kita ini terdapat sebuah kearifan lokal gitu ya sudah sepatutnya kita melestarikan. Hanya saja di sini Mas Arif dan Mas Ahmad ya, terkadang kita sebagai manusia itu terlalu berlebihan lah ya, menyikapi dan menganggap adat, kemudian tradisi budaya gitu ya, yang seharusnya disikapi dengan bijak gitu ya, bahwasanya ya kita melestarikan sebuah budaya dan adat tradisi gitu. Hanya saja segelintir
orang gitu ya masih menyangkut pautkan hal tersebut dengan hal mistis. Oke, sebenarnya ini sudah menjadi apa ya, Mas Arif sama Mas Ahmad? Udah menjadi apa ya ke masyarakat nih? Udah rahasia umum kali, Kebiasaan lah jadinya. Jadi setiap kegiatan tersebut pasti tidak jauh dari kegiatan mistisnya gitu ya. Oke. Padahal adat itu nggak mesti mistis gitu. Iya sih sebenarnya. Banyak adat yang tidak mengandung hal-hal mistis, banyak juga di dalam. Tapi ya kultur sih ya, kultur budaya bangsa kita sendiri ya, karena memang sejak zaman dulu banyak pengaruh-pengaruh dari agama lain sebenarnya sih ya. Betul. Contoh seperti apa ya? Animisme dinamakan. Iya betul lah seperti itu. Contoh dengan dedupaan, Ya, itu Buddha ini. ya masukkan tuh ke agama-agama yang memang sebelumnya sudah ada di Indonesia Ya, betul. ya kepercayaannya. Asimilasi. Iya, jadi masyarakat kita yang sekarang, yang saya anggap masyarakat modern, ya masih membawa hal tersebut. Tapi yang tadi Mas Arif bilang, adat itu tidak semuanya harus dengan hal mistis ya sebenarnya. Oke, setuju sih. Tapi karena memang khususnya di Indramayu ya, saya juga tinggal di Indramayu dan teman-teman ini juga tinggalnya di Indramayu. Ketika adat bercampur dengan hal-hal mistis itu dianggap lumrah sih, gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan kita nanti dengan channel ini bisa memberikan sedikit edukasi supaya oh ya adat dan tradisi itu nggak mesti harus dengan hal-hal mistis gitu, Mas Agam ya. Iya. Oke, terima kasih. Nih by the way, kita syutingnya lagi di rumah Mas Agam. Ya, beliau juga nanti salah satu tim di channel ini di Kala Senja. Karena kita juga syutingnya kita syutingnya di Kala Senja. Sekarang lagi senja gitu. Senja Jam berapa nih sekarang nih? Jam 5, setengah 6, senja banget. Senja banget, enak banget. Oke, next berikutnya. Halo, kita ke nah ini ada nih. Oke, ini dulu ya. Sekarang kita ke selanjutnya, orang yang pernah bercerita di MM juga, ini videonya. Pakai mukena tuh mang. Aduh, sun ada lagi. Ternyata sih belum keluar. Situ di situ nangis lagi mang. Kok jadinya keluarga saya kena gitu kan? Motor laki-laki mang, Ninja itu sempat diangkat. Nah kata orang yang ketiga ini, orang pintar yang ketiga ini jelmaan genderuwo. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Terus sampai selesai mang, balik lagi. Terus jadi berputar di ayat itu. Jadi ngebedakannya untuk orang awam agak sulit ya. Sulit mang. Makanya tadi jangankan orang awam mang, bahkan orang pinter yang tadi tiga-tiganya datang, yang dua katanya orang pinter, yang ketiganya orang indigo, itu nggak bisa bedain. Ya, tapi walaupun ceritanya dibikin nangis gara-gara jin ya, nangisnya itu karena memang terharu, bukan karena takut ya. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan sama orangnya. Tapi sebelumnya kita coba reaksi ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk di komentar videonya Mas Ahmad dulu nih. Oke, silakan Mas Ahmad. Begini. Terkait judul yang dibawakan tadi memang sangat berkesan itu. Saya benar-benar awal mula iseng-iseng belajar ruqyah. Nggak belajar sih niatnya, cuman iseng ruqyah. Ternyata diteror keluarga yang diteror. Jadi rasa takut muncul di situ awal. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, setelah saya terus belajar tentang ruqyah, alhamdulillah jadi sama jin itu sudah nggak ngepek gitu, insya Allah. Karena pertolongan Allah kembali lagi. Ini ada pertanyaan dari Ed Khalif Maulana 851. Komentarnya begini, WK, kata siapa cuman nabi yang bisa lihat bangsa jin. Benar kata Al-Quran, cuman hamba yang terpilih yang bisa lihat. Tapi definisi siapa yang terpilih itu tidak sesempit
cuma lingkup Nabi saja, Ferguson banyak. Masya Allah. Namanya Mas Ferguson orang Jadi memang ini emang unik, kadang-kadang netizen itu unik-unik. Jadi begini Mas, di situ di ayat di surat Al-Jin itu, alimul ghaibi falyudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada mir rasulin. Itu kan udah jelas, kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih dari para nabi. Yang dilihat di sini maksudnya jin dalam wujud asli. Wujud asli ya, Bukan perubahan, bukan perubahan. Kayak pocong, kuntilanak, kemudian genderuwo, itu adalah bentuk perubahan dari wujud aslinya bangsa jin. Kalau wujud aslinya jin itu sendiri, yang pure murni bangsa jin itu sendiri, itu hanya nabi dan rasul yang bisa melihat. Dan itu nabi dan rasul, tidak semua nabi dan rasul bisa melihat. Nabi Sulaiman sama Nabi Allah Muhammad SAW. Kalau yang kemudian ada orang yang bisa melihat, itu sifatnya jelmaan bangsa jin. Makanya kenapa jin yang ada di Indonesia berbeda dengan jin yang ada di Eropa. Jin yang ada di Eropa juga berbeda dengan jin yang ada di Cina. Karena sifat asli jinnya memang, definisi bangsa jin secara perwujudan berbeda-beda sesuai dengan lingkup tempat tinggalnya. Yang ada Pocong di Eropa nggak ada gitu. nggak ada di Eropa. Terus yang di tempat Kalimantan atau di Bali adanya leak, kuyang. Jadi memang sesuai tradisinya masing-masing. Jadi wujud aslinya itu sendiri hanya Nabi dan Rasul. Oh jadi gini ya, jadi bangsa jin ini akan menyerupai bentuk fisiknya itu tergantung manusianya yang ada di situ gitu ya. Iya, jadi yang menjadi ditakuti manusia pada saat itu, itulah yang kemudian jin itu akan menyerupainya. Berarti apa yang lagi viral gitu ya? Apa yang viral. Nah, sebenarnya ada beberapa unsur tadi. Yang pertama yang bisa lihat secara perwujudan asli adalah Nabi dan Rasul. Yang kedua yang bisa melihat bangsa jin tapi secara perwujudan itu adalah orang yang ketika mendekati sakaratul maut. Orang yang ketika meninggal itu hampir semua orang meninggal akan didatangi bangsa jin untuk menghasut dia supaya suul khotimah, dan itu bisa dirasakan oleh orang ketika mendekati sakaratul maut. Yang ketiga itu adalah orang yang di dalamnya ada penyakit. Penyakit di sini apa? Di dalam tubuhnya memang udah ada jinnya yang bersemayam itu kan. Anak indigo tuh. Anak indigo termasuk. Indigo penyakit ya? Iya, indigo itu penyakit. Jadi dia bisa melihat bangsa jin, tapi bangsa jin yang dilihat itu juga sifatnya terbatas. Ingat bahwa jumlah jin itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Setiap manusia yang lahir satu, dia bisa melahirkan 9. Setiap manusia yang meninggal di usia berapa tahun, dia hidupnya lebih lama. Artinya jumlahnya makin hari itu sebenarnya makin banyak. Ketika ada orang indigo bisa melihat bangsa jin, itu juga terbatas. Sebenarnya bangsa jin itu dia bersembunyi di lubang, di pojok, di atas. Kalau orang indigo yang dibuka secara universal semuanya, maka dia bisa melihat semua sisi, keseluruhan. Di pohon, sempit. Tapi karena memang hanya batasan jin yang ada di dalam tubuhnya aja yang memperlihatkan dirinya, misalkan di rel kereta, di jalan jauh, itu hanya jin tertentu yang memang yang bersemayam di tubuhnya. Kalau bersemayam di tubuhnya banyak, ya maka akan melihat banyak jin yang sosoknya juga banyak. Jadi gitu. Oke, terjawab guys ya. Indigo itu bukan sakit, tapi sakit ya. Iya. Oh iya. Indigo itu sakit atau sakti ternyata. Nanti kita kontenin itu ya. Nanti kita kontenin. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya. Masih Mas Ahmad ini ya. Masih. Iya, katanya yang bisa lihat jin hanya Nabi dan Rasul. Tapi itu indah kok lihat rambut panjang tingginya segenteng. NOCCFN. Maksudnya Indah itu nama orangnya ya. Indah itu yang tadi kita Rukyah adik kita lah. Ahmad ya. Adik kita itu yang Videonya Mas Ahmad tadi. kesurupan itu. Karena memang tadi saya sebutkan di pertanyaan pertama tadi, yang bisa melihat jin itu adalah orang yang kena penyakit. Penyakit di sini dia memang kesurupan bangsa jin, yang jinnya itu masuk ke dalam tubuhnya, sehingga yang bisa melihat ya dia dengan jin yang di tubuhnya itulah.
Makanya orang yang normal itu tidak bisa melihat bangsa jinnya. Nah, si Indah itu bisa melihat dalam perwujudan yang dia bersemayam di tubuhnya Indah itu sendiri. Karena Indah sendiri ada kena gangguan jin gitu. Gangguan jin tadi. Jadi jin yang kemungkinan besar yang bersemayam di tubuh Indah itu adalah jin yang waktu pas kita meruqyah kemudian nggak terima sehingga masuk meneror ke tubuhnya si Indah. Oke. Tapi kalau gangguan mantan nggak kelihatan mantan terus atau gimana? Kalau gangguan mantan beda. Oh, beda. Bercanda ya. Biar nggak kenceng terus. Oke, nih yang ketiga Mas Ahmad. Dari apa nih? Wisnu Dari Wisnu Permana 4260. Nggak ada mistis-mistisnya, cerita ini mah malah berdakwah. Lah itu, Masya Allah. Dimana kultural negara kita ini sebagian besar memiliki animisme dinamisme. Jadi percampuran adat istiadat seperti tadi yang Mas Agam sampaikan, adat istiadat itu sudah bercampur seolah-olah menjadi sebuah syariat. Tapi kenapa kita sampaikan di sini ada istilah dakwah? Karena supaya jangan sampai kita ini kalau ada orang yang nangis, ada orang yang ngamuk, ada orang yang marah terus-menerus seolah-olah ini gangguan jin terus. Nah, kita memberikan edukasi di mana untuk netizen itu biar bisa membedakan mana yang orang gangguan jin, mana orang yang murni gangguan mental gitu. Karena kasus tadi kita video, karena kasihan orang yang sebenarnya dia gangguan mental kemudian seolah-olah ini gangguan jin. Udah habis banyak untuk berobat supaya jinnya keluar, padahal dia bukan gangguan jin itu kan. Itulah perlunya kita edukasi, bukan semata berdakwah saja, tapi perlunya kita bisa membedakan. Intinya gitu. Tapi emang berdakwah salah? Enggak kan, ini enggak salah. Banyak edukasi ilmu juga kan. Nah, itu. Nah, makanya kan gini, dalam channel kita kali ini saya jamin nggak ada horornya kok. Semuanya kita bikin have fun, kita semua bikin menyenangkan. Bahkan kita tadi bahas soal jin, kuntilanak, gundurwo, pocong dan teman-temannya. Kita bahas dengan ilmu dan kita bahas secara ilmiah juga ya. Jadi nggak ada tuh cerita oh ya di sana ada kuntilanak rambutnya hitam, merah, hijau, kuning, nggak. Nah, maka dari itu bajunya polkadot, totol hitam itu nggak ya. Karena kita tidak ke arah situ. Nah, makanya teman-teman yang nonton video ini silakan subscribe dan mudah-mudahan bisa dapat ilmu banyak gitu kan, dan bisa mendapatkan informasi yang luar biasa juga. Silakan sekali lagi subscribe dan like, share videonya, kemudian komentar. Kalau mau tanya boleh di komentar, nanti kita pasti baca ya, dibaca ya nanti ya komentar-komentar. Jangan lupa satu lagi loncengnya tuh. Loncengnya juga, lonceng. Terus dapat notif. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, Mas, saya mau konsultasi dengan Mas Ahmad apa? Nanti saya taruh nomornya di bawah ya. Ada deskripsi. Ada, nanti saya deskripsikan. Oke. Nah, ini Sarif ada jangan Sarif. enggak, saya kan jadi MC di sini ya, bukan jadi perugiannya. Nah, mungkin itu saja karena ini video perkenalan dan karena waktunya senjanya mau habis. Nggak ada lighting, ini juga kita modal nekat. Yang penting kita bikin video dulu biar eksis gitu kan. Terima kasih, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.